yang menyarankan kami itu semua terhadap istiqbal. Wal khamis ashar, dan yang ke-15-nya alla yukhilla, jangan dia merusak orang yang salat itu, ayyubsida biharfin min hurufiha, tegasnya dia merusak orang yang salat itu terhadap satu huruf daripada setiap huruf takbir. Dari mulai lafzul jalalah, alif lam lam ha, kemudian harkat akbar, alif kaf ba ra. Wa yulfat wa yutafaru fi haqqil alim, dan dimaafkan dalam haknya orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang umum ketika memang dia baru mempelajari. Ibdalu hamzati akbar, dia mengganti hamzah daripada lafaz akbar itu wawan dengan waw. Ada yang Allahu akbar, itu masih dimaafkan kalau orang-orang yang masih belajar. Allahu akbar masih maaf. Afadahu Syarqawi, itu yang dikatakan oleh Imam Syarqawi. Wa kadzal Baijuri, dan begitu pula Imam Baijuri. Walau lam yazim ra min akbar afadahu Baijuri. Dan kalau memang tidak dia memungkinkan, tidak dia sukunkan dengan huruf ra-nya itu daripada lafaz akbar, maka itu yang menjadikan faedahnya. Lau lam yazim ini adalah Syekh Baijuri. Wa sadis ashar ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Dan yang ke-16-nya itu mengakhirkan takbiratul makmum itu daripada takbiratul ihramnya imam. Enggak boleh makmum ini mendahulukan takbiratul ihramnya itu daripada imam. Walau qaranahu fi juz'in minha lam tasih. Walaupun bareng. Kalau dia barengan pada pertama kali dia takbiratul ihramnya itu bersama dengan imamnya, maka enggak sah. Harus imam duluan baru makmum. Lam tasihul qudrah, lam tasihul qudrah wala tan'aqidu salat, maka tidak sah itu makmumnya dan juga tidak jadi itu salatnya makmum. Wa yashtaratu laha aidan, dan juga disyaratkan karena takbiratul ihram itu juga faqdus sarif, tidak adanya daripada yang yaitu menggantikan dia. Fa idza kabara al-masbuk, maka jika takbiratul ihram itu yang masbuk, alladzi adraka al-ma'mum fil ruku', yang memang menyusul dia terhadap imam ketika imam sudah ruku', itu namanya ma'mum masbuk. Wahidatan, maka takbiratul ihramnya itu satu kali. Wa awqa'a jami'aha, dan juga yang masbuk itu menerapkan pada semua yang satu itu fi mahallin tuzi'u fil qira'ah, dalam satu tempat yang memang cukup dalam mahal itu bacaan daripada Fatihah. Makanya ketika seorang ma'mum masbuk itu imam lagi ruku', dia langsung takbir aja, Allahu Akbar, dengan maksud ta'yidnya itu dia dengan niat kan ada rukun qalbinya, maka dia dapat langsung dia ngikutin rukun. Kenapa? Fatihahnya itu ditanggung imam, Fatihahnya ditanggung imam, itu namanya ma'mum masbuk. Wa qasada biha taharrum, dan juga dengan maksud dengan niat masbuk itu dengan yang satu itu terhadap takbiratul ihram wahdah, hal dengan taharrumnya itu in aqada salat, maka jadi ketika memang salatnya itu masbuk. Wa in qasada biha taharrum, dan kalau memang baca niat masbuknya itu dengan wahidah, pada takbiratul ihram itu wal intiqal aw al intiqal wahdah, ketika takbirnya dia pindah ke ruku atau pada takbir pindahannya itu daripada intiqal aw ahaduhuma minhuma, atau pada satu taharrumnya itu intiqal daripada dua-duanya itu, atau atlaqa aw syakka, atau juga memang tidak niat apa-apa, yang memang ragu-ragu seorang masbuk itu apakah dia baca niat hal qasada, ataukah dia masbuknya itu dia bermaksudkan taharrum wahdah terhadap takbiratul ihram itu, halnya hanya taharrum aula atau memang tidak, lam tan'aqid, maka tidak jadi salat. Makanya harus ada dengan rukun qalbinya itu, Allah, ketika dia jadi makmum, dia niatkan makmum akbar. Ketika takbiratul ihram Allah saja aku niat salat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala akbar, langsung dia ikut. Setelahnya dia takbiratul ihram, jadi dapat sebentar langsung dia ikut ruku karena Fatihahnya sudah ditanggung imam. Wa idza qasada bihal muballigh, dan kalau memang dia bermaksud terhadap takbiratul ihram itu al-i'lam, dia terhadap memberitahu a'lamu faqat, memberitahu saja, au atlaqa, atau memang juga tidak bermaksud apa-apa yang muballigh darra, maka itu mudarat kasar. Awal ihram,
atau juga bermaksud terhadap takbiratul ihram wal i'lam, dan juga dia terbukti memberitakan bahwa dia menjadi makmum, lam yadur, maka tidak mudarat, ya, tidak berbahaya atau daripada qasad ini. Far'un, ini satu cabang. Qala al-Baijuri, berkata Imam Baijuri, wa yusannu ala yaqsir takbir, dan ada disunnahkan bahwa jangan meringkaskan musalli itu terhadap takbir. Ada yang dia ringkas, Allah Akbar, enggak dapat. Ketika dia takbir salat, ada tuh orang Allahu Akbar, enggak dapat. Kenapa? Rukun qalbinya itu enggak kena. Kenapa? Dia enggak sempat. Ketika dia, walaupun dia ucapkan sholli fardhu dhuhri, begitu pas dia takbir Allahu Akbar, dia enggak dapat. Kenapa? Talaffuznya ini sunnah, tapi ketika dia di rukun qalbinya itu Allah, dia ucapkan, karena ketika niat itu tempatnya dalam hati dan berkenaan ketika dia mulai, dan tempatnya niat ketika takbiratul ihram. Sama ketika dia wudhu juga, begitu pas membasuh mukanya itu dibarengi dengan niat, dan itu tempatnya niat. Kalau dia mulai niatnya di awal ketika wudhunya dibasuh tangan, kemudian di mukanya dia enggak niat, enggak jadi. Sama dengan ketika dia pas takbiratul ihram. Bihaitsu la yufham, dan sekiranya memang tidak dipahami takbir itu, wala yumaddidahu, dan juga jangan dia itu memanjangkan orang yang salat itu bi ayyubaligha fi matihi, pada takbir dengan sangat dalam panjangnya takbir itu. Ada yang panjang banget. Bal yatawassal, dan dia harus ambil yang pertengahan. Wa qala Syibramalaisi, dan berkata Imam Syibramalaisi, wa yuzahabu ayyamud takbir, dan disunahkan bahwa harus memanjangkan orang yang salat itu terhadap takbir. Wa yustaratu ala yamuda fawqa sab'il alifat, dan jangan memanjangkan orang yang salat itu di atas 7 daripada setiap alifnya. Cuma cukup 7 alif itu paling panjang. Wa illa, kalau dia lakukan lebih dari itu, batalat, maka batal salat. In alima, kalau dia tahu. Wa ta'ammada, bahkan dia melakukan dengan sengaja. Dzalika, yang demikian melebihi daripada 1 alif. Wa tuqaddiru kulli alifin bi harakatihi, dan dikira-kirakan itu setiap 1 alifnya itu dengan 2 harakat. Wa huwa 'ala taqrib, dan itu yang lebih mendekatinya. Wa yu'tabaru dzalika bi tahrik al-asabi, dan juga dihitung dengan yang 7 alif itu dengan digoyangkan atau digerakkan daripada jari-jarinya. Allah, ada yang digerakkan jari. Allah, dihitung dengan jari. Kenapa? Supaya dia bisa mendapatkan daripada niatnya itu. Makanya ketika dia ucapkan talaffuz itu panjang. Dengan talaffuz yang panjang ketika di hati, karena hati itu tempatnya niat itu lebih cepat ya, dibandingkan dengan lisan. Bagi orang ketika dia belum mengucap, hati udah mengucap. Baru mengucapkan, baru dia lari ke lisannya. Mutawaliyah, yang memang dia halnya itu terus menerus, mukharanatan dan nudhi. Seorang yang memang dia itu serta dia itu membarenginya dia dengan ucapan bil maddi fi taharrum, dengan panjang di dalam takbiratul ihram. Makanya harus kita ketahui dari Allahu Akbar harus dengan lafzul jalalah dan lafaz akbar. Jangan memanjangkan, jangan juga menjadikan syiddahnya itu di huruf ba', dan juga ditambahin dengan huruf wawunya. Dan ketika seseorang dia sudah mendapatkan Allahu Akbar, nggak boleh juga terlalu panjang melebihi daripada 7 alif, karena 1 alif 2 harakat. Kalau dia 7 alif Allahu Akbar, panjang. Kata makmum tuh, Imam ngapain itu? Karena kepanjangan, makanya harus membiasakan diri. Apalagi kalau terawih. Terawih ada orang Allahu Akbar, nggak dapat. Ketika dia takbiratullah, dia dan niat talaffuznya, tapi begitu dia takbiratul ihramnya nggak dapat niatnya, nggak jadi salat. Makanya kehati-hatian. Jangan mau sholat cepat noh, imamnya. Pokoknya imamnya masih muda. Besok lihat. Begitu pas sholat tarawih, bagaimana sholat-sholat yang ketika baginda Rasulullah SAW sabdakan, "Kam min qaimin laysa min qiyamihi illa salat." Berapa banyak orang yang melaksanakan daripada sholat itu tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali capek doang. Capek ngikutin dia mau keringetan, tapi nggak ada pahala sholatnya, sia-sia. Makanya kehati-hatian dalam ibadah. Seseorang yang dia mengetahui tentang ilmu, maka ibadahnya akan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi ketika seseorang dia beramal ibadah tanpa dengan ilmu, amalannya akan ditolak. Kenapa? Enggak sempurna.
Makanya haruslah kita itu memilah-milah. Oh, ini yang menjadikan sah. Jangan bilang, oh sono cepat, sini cepat. Akhirnya nyari di masjid mana yang cepat sholat. Bukan menjadikan di masjid mana yang bisa kita sholat itu diterima. Di masjid mana yang bisa kita khusyuk dalam sholat. Di masjid mana yang kita itu bisa ketika melakukan sholat itu seakan-akan kita besok mati. Ada orang-orang yang ketika melakukan seperti itu ibadahnya Masya Allah. Tidak ada yang pernah merasakan satu ibadah kecuali hamba-hambanya sendiri. Sesuatu orang yang melakukan ibadah itu ketika dia sudah melakukan ibadahnya ada satu ketenangan. Ada satu ketenangan ketika dia selesai sholat, alhamdulillah. Kenapa? Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosanya diampuni, dia doa, maka doanya mustajab. Ketika seseorang yang memang dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan dengan orang yang akan dia dekati. Allah yasha. Allah yang menghendaki siapa yang akan diberikan cahaya petunjuknya. Allah juga yang menghendaki siapa yang akan disesatkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kuat dalam ibadah, dan disampaikan kita anak cucu keturunan kita semuanya kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat yang sempurna, dan dipelihara kita dengan keluarga kita semuanya dipanjangkan umur dalam taat dan hal dunia wal ibnu salihah. Bila hadatul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak Kiai tadi telah menyampaikan kepada kami ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah beliau sampaikan terkait dengan syarat-syarat untuk menyempurnakan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu versi yang mengatakan 16 syarat, ada juga syarat untuk menuju kesempurnaan pada sholat kita kali ini. Untuk itu kami mohon pada jemaah, kami tawarkan apakah ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Yang ditanyakan, saya pernah mendengar melihat sendiri di satu daerah Jawa Timur di mana itu ada sholat yang 7 menit untuk rakaat. Dan dia mengatakan bahkan itu di pondok pesantren letaknya itu bertahun-tahun bahkan berbulan ya. Sedangkan itu orang berilmu, ya, dia mengatakan ini sesuai dengan syarat rukunnya. Kalau menurut logika kita itu saya kayak kalau saya logika itu bukan sholat tapi olahraga, tapi menurut dia itu sholat. Itu bagaimana kayak? Saya jadi orang yang dari beberapa tahun memang muncul. Sebenarnya kalau ada muncul di media itu nggak bakalan jadi resah masyarakat. Wih, apalagi hebat. Sholat dalam 23 rakaat itu bisa sampai cuma 11 menit. Bahkan ada lagi 7 menit. Itu sakti. Sakti. Kenapa? Ketika dia takbiratul ihram itu dia tadi nggak bisa dia. Dia mengatakan ketika memang itu sudah cukup syarat-syarat rukunnya semuanya. Ya berarti banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ketika dia sujud aja, ketika dia tidak tasbih itu memang sunnah. Dia baca subhanallah, itu subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi. Ketika dia ruku dalam sujudnya itu dibaca, itu sunnah. Akhirnya ketika pas dia lakukan seperti itu dia nggak baca. Makanya sayang. Ketika sayangnya keutamaan sunnah itu tasbih-tasbih yang memang dibaca oleh para malaikat. Dan itu yang memang dibaca oleh baginda Rasul. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW ketika dalam sujudnya ditambahkan lagi dengan doa. Di dalam rukunya tambahkan lagi dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ketika dengan doa-doa yang memang masyhur. Dan ketika memang seseorang yang meninggalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasul, boleh jadi nanti yang fardunya ditinggalin. Boleh jadi. Walaupun dia cuma cukup syarat rukunnya aja semua di bawah. Yang sunnah-sunnah ya belakangan. Adalah bahkan tahiyatnya nggak usah dihabisin. Kan yang rukunnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi min ahli sunnah wal jamaah jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena ada seorang syekh itu disebutkan dalam Irsyadul Ibad. Ketika dia meninggalkan salah satu sunnah daripada wudu saja,
Ketika dia baru basuh wudhunya ini, tangannya tiba-tiba dia kelupaan, dia basuh cuma 2 kali. Selesai wudhu, tiba-tiba dia dengar ada khatib, ada suara. Ini kalau zaman sekarang bilang begitu orang berwudhu, orang kagak ada, tahu-tahu ada suara. Ibla ya syekh, ya imam, katanya ente min ahli sunnah wal jamaah, katanya cinta kepada sunnahnya baginda Rasulullah SAW, tapi kok ada sunnahnya yang kau tinggalkan ketika wudhu? Dia bilang yang mana? Tadi ketika kau basuh wudhumu itu, ketika di tanganmu baru 2 kali. Ngulangin lagi langsung. Dia ambil wudhu lagi, disempurnakan wudhunya. Setelah sempurnakan wudhunya, dia habis sholat isya, sholat malam itu. Habis sholat isya, dia bayar kafarat untuk meninggalkan sunnahnya baginda Rasul. Gara-gara cuma basuh 2 kali doang, dia meninggalin, harusnya 3 kali karena sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika itu dia bayar kafarat, dia sholat 500 rakaat sholat sunnah untuk bayar kafarat. Zaman sekarang ada yang kayak begini, masuk TV langsung, ya, viral. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang punya akal, orang yang punya hati. Kenapa? Kita bukan untuk di sana hebat cepat 7 menit. Di sana. Kenapa? Ketenangan batin kita ketika dalam sholat, di mana yang kita akan mendapatkan? Ketika kita sudah mendapatkan takbiratul ihramnya dengan semua rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya, ketika kita sholat ada satu, inna sholatan anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau dalam sholat kita selesai sholat, kita bisa menjaga itu semuanya, Allah pelihara kita, maka perbuatan keji dan kemungkaran tidak kita lakukan, berarti sholat kita berhasil. Tapi kalau memang masih ada perbuatan keji dan kemungkaran yang kita lakukan, berarti perlu dipertanyakan, sholat kita belum sempurna. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa memudahkan sholat-sholat kita. Gimana dari yang ini tadi? Apanya? Allahu Akbar. Dari ada pendapat 2 ketika dikatakan oleh Imam Bajuri, hari yang memang dia mutaharrikah itu. Allahu Akbar. Ketika orang yang ami, orang yang memang dia itu umum, dikatakan ami itu orang yang masih mempelajari. Maka ketika dia Allahu Akbar, maka ketika itu dia masih dimaafkan karena masih belajar. Tapi ketika orang yang sudah alim, orang yang sudah tahu, ketika dia takbiratul ihramnya dengan 2 lafzul jalalah dan dia harus tertib dengan lafzul jalalah dan lafaz akbar ke Allahu Akbar. Maka ketika seseorang yang sudah didapatkan itu, maka sholatnya itu sah. Ketika dia ditahan atau dia diharakatkan, ada pendapat ulama yang ketika tadi disebutkan tadi, ketika memang dia itu berharakat, ketika dia berharakat Allahu Akbar, ada yang seperti itu. Ada yang Allahu Akbar. Ketika memang orang yang memang baru mempelajari itu, maka itu dianggap dia ma'fu. Tapi ketika orang yang sudah alim itu, dia mempelajari kemudian dia sengaja, maka batal salat. Maka ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi insyaallah ketika seorang yang memang, karena itu adalah rukun qalbi. Ketika dia mendapatkan rukun qalbinya itu, disitulah kedekatan seseorang hamba. Karena ada orang yang diwasif Allahu Akbar. Ketika dia Allahu Akbar kabira, ada dia ketika di situ dia terbunyi Allahu Akbar kabira. Jadi seakan-akan ketika pas dia ucapkan Allahu Akbar, dia disambungkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi ketika dia sambungkan dengan iftitahnya itu, ada yang dia jadi tahrik, jadi berharakat. Makanya ketika ada seseorang yang seperti itu Allahu Akbar kabira, ada yang memang dia tidak memulai lagi dengan takbiratul ihramnya itu, setelah takbiratul ihram dia mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, tetapi dia Allahu Akbar kemudian dia langsung sambungkan, ada yang seperti itu. Dan ketika seseorang dia melakukan yang seperti itu, karena iftitah itu adalah sunnah, tetapi ketika pas dia membaca iftitah, disitulah kedekatan seorang hamba dengan Tuhan.
ketika inni wajjahtu wajhiya. Ada lagi yang sebagian itu Allahumma ba'id baini. Ada yang dibacakan itu setelahnya. Kalau itu tidak menjadikan orang itu menjadi seperti wasal takbir dengan takbiratul ihramnya dengan Allahu akbar kabir. Artinya ketika tahriknya itu ada yang memang menjadikan dia itu menjadi ma'fu, ada yang memang dia tidak jadi salatnya ketika memang ada yang ba-nya itu ditambahkan alifnya Allahu akbar. Akhirnya ketika terdengarnya menjadi ada dhammah ini. Berbeda dengan disengajakannya dia Allahu akbar. Dan dalam ilmu nahwu itu akbar itu ada ya harus dibaca akbar. Atau ketika memang dia itu dengan Asmaul Husna, ketika dia baca dengan sendirinya itu dia bisa dengan tanwin, tetapi ketika dia bacanya dengan ya, maka dia hidupkan dengan dhammahnya itu seperti ya kabiru. Kalau dengan ya nya, maka ya kabiru, ya kabiru, ya kabiru. Tapi kebanyakan orang ya kabiru, ya kabiru, ya kabiru, ya azim, ya azim, ya azim. Sebenarnya dia hidupkan, karena ya-nya ini dah, ya Ahmadu, ya kabiru, kemudian ya azim, maka dibaca di belakang. Tapi ketika dia ucapkan takbir dengan takbirnya Allahu Akbar, dia dengan sukun huruf ra. Makanya ketika seseorang sudah melakukan seperti itu, dia biasakan juga istiqamah. Kenapa? Mengikuti daripada ulama-ulama kita. Mengikuti ulama-ulama kita ketika dia bagaimana tata cara mereka takbiratul ihram. Dan bagaimana posisi ketika dia itu dalam berdirinya, karena mempersiapkan itu. Karena takbiratul ihram itu syaratnya dibaca ketika dalam berdiri. Berbeda dengan orang-orang yang memang dia dengan kelemahannya dia, karena memang tidak mampu berdiri. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kepasrahan seseorang itu kepada Allah. Dan di situ juga seorang hamba dia pelajari bagaimana tata cara hidup dalam kehidupan dunia dimulai dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu dimulai untuk salat. Dan salat itu diakhiri dengan salam. Dan ketika seseorang itu mendapatkan kedamaian dalam salatnya, dia mendapatkan kedamaian dengan takbiratul ihramnya, maka beruntunglah orang itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Beruntunglah orang-orang yang mukmin yang memang dalam salatnya itu dia mendapatkan kekhusyuan. Karena khusyuk yang sebenarnya dari awal sampai akhir itu sulit. Perlu dengan ilmu yang khusus. Karena nggak bisa langsung saya mau salat khusyuk. Begitu pas dia salat Allahu Akbar di tengah acak-acak. Karena dimulai dari takbiratul ihramnya dulu. Ketika dengan takbiratul ihramnya dengan rukun qalbinya dia dapat, insyaallah ketika disitulah dia akan merasakan satu kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita melaksanakan apa yang memang dilaksanakan oleh para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu kita, dengan yang bersanad semuanya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih cukup ya. Kepada yang menghormati dan menginformasikan saja terkait dengan pengajian kita, bahwasannya untuk subuh besok hari subuh kita masih tetap akan kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan tetap umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan nanti kita untuk menerima ilmu-ilmu yang benar itu kita. Terima kasih. Akhirnya kita acara ini dengan Allah. Silakan pada alun-alun Bapak Ustaz Bidin Akhirin untuk menambah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الاخرين وعلى المسلمين ورضيت الله تعالى ورسول الله اجمعين. امين يا ربي امين يا الله يا مجيب السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الجوارحين حمد الواسعين. يا ربنا لك الحمد ولك الحمد ولك الشكر ما يقتضي بجلال وجهك الكريم وعظمتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسلامنا اسلام المسلمين وايماننا ايمان المؤمنين وصلاتنا صلاه الخاشعين وعملنا اعمال الصالحين ونيتنا نيه المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم اجعلنا علما نافعا مباركا ورزقا واسعا حلالا مباركا وأمانة تقبلا ورضاك مباركا وحسن الخاتمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Jadi dipersilakan pada bapak-bapak imam yang akan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.